Pertanyaan tajam ini tidak disampaikan dengan teriakan, melainkan dengan ketenangan yang mengguncang. Dilemparkan oleh seorang pemuda muslim dalam sebuah forum lintas agama di Amerika. Ia mengubah suasana aula menjadi hening seketika. Di hadapannya seorang pendeta yang dikenal vokal dan emosional tiba-tiba terdiam. Debat yang awalnya hanya disiarkan di kanal kecil itu tidak disangka berubah menjadi video paling viral di tahun ini, ditonton hingga puluhan juta orang, memicu gelombang diskusi lintas dunia dan bahkan mengubah hidup sebagian penontonnya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik perdebatan ini? Mengapa satu kalimat mampu mengguncang keyakinan banyak orang? Dan siapa sebenarnya pemuda muslim misterius yang memilih diam setelah dunia mengenalnya? Inilah kisah nyata yang tidak hanya tentang debat. Ini adalah kisah tentang logika, keyakinan, dan kemenangan yang tidak bersuara, namun terasa hingga ke relung hati. Malam itu, sebuah aula besar di salah satu kota Amerika dipenuhi dengan ratusan orang dari berbagai latar belakang. Udara terasa tegang, penuh harap, sekaligus penasaran. Lampu-lampu gantung yang menjuntai tinggi di atas panggung telah memancarkan cahaya hangat, menyapu wajah-wajah yang antusias, menanti sesuatu yang sangat besar akan terjadi. Ruangan itu tidak hanya dipenuhi oleh para penganut berbagai agama, tetapi juga para akademisi, mahasiswa, dan warga yang haus akan dialog dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan dan keyakinan. Di tengah kerumunan itu, perhatian semua mata tertuju pada dua sosok yang akan menjadi pusat perhatian malam itu. Di satu sisi panggung, seorang pendeta Amerika berdiri dengan sikap yang penuh dengan keyakinan. Wajahnya menyeratkan api semangat, seolah ia siap untuk membela keyakinannya dengan segala cara. Jubah kebesarannya yang dikenakannya menawarkan aura otoritas dan kekuatan. Pendeta itu adalah sosok yang sudah terkenal dengan retorika yang berapi-api, yang mampu membakar semangat para pengikutnya dengan pidato-pidato yang menggugah. Di sisi lain berdiri seorang pemuda muslim dengan wajah yang tenang dan penuh dengan kecerdasan. Penampilannya sederhana tapi tatapannya tajam, menyiratkan kedalaman pemikiran dan keyakinan yang kokoh. Ia tidak menunjukkan sedikit pun kegelisahan, meskipun suasana di sekelilingnya semakin memanas. Sikapnya yang kalem justru menimbulkan rasa penasaran yang dalam bagi banyak orang. Siapakah dia? Apa yang akan ia katakan? Moderator acara, seorang pria berusia pertengahan 40-an, mengambil posisi di tengah panggung. Suaranya tegas namun bersahaja saat ia membuka acara malam itu, di mana perdebatan itu bertemakan Yesus Kristus, Tuhan atau manusia. Kalimat itu menggema, membuat seluruh ruangan seketika sunyi. Hanya suara napas dan detak jantung yang seakan terdengar lebih keras. Sebuah tema yang berat, yang bukan hanya mengangkut teologi tapi juga keyakinan, identitas, dan makna hidup. Pendeta Amerika mengangkat tangan, menandakan ia siap untuk berbicara. Suaranya lantang, penuh semangat, dan nyaris tidak terdandingi. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah anak Allah yang hidup, yang datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Ini bukan hanya soal keyakinan, tapi kebenaran yang tidak bisa terbantahkan. Di sisi lain, pemuda muslim mengangguk perlahan. Ia mempersiapkan diri, menyusun kata-kata yang akan menjadi senjata. Kami menghormati Yesus, namun dalam Islam beliau adalah Nabi, utusan Allah, bukan Tuhan. Keyakinan kami berdasar pada wahyu dan akal sehat yang harus saling melengkapi. Perdebatan yang akan terjadi malam itu bukan sekedar debat biasa. Ini adalah pertemuan dua dunia, dua pandangan yang sangat berbeda, namun sama-sama mengklaim kebenaran. Audiens duduk dengan penuh perhatian. Mereka tahu, apapun hasilnya, diskusi ini akan membekas dalam ingatan mereka. Suasana di aula terasa semakin hangat. Gemuruh suara yang datang dari luar mereda, berganti dengan keheningan yang penuh dengan makna. Setiap kata, setiap pertanyaan yang diucapkan akan memiliki bobot yang besar. Banyak di antara hadirin yang terlihat menahan napas, siap untuk terlibat dalam pertarungan ide yang mungkin akan menggetarkan keyakinan mereka sendiri. Lampu sorot menyorot ke pendeta Amerika. Ia mulai berbicara dengan kata yang khas, penuh gaya, energi, dan sedikit berapi-api. Kata-katanya mengalir deras, membentuk kalimat-kalimat yang menggebu-gebu dan menegaskan posisinya. Yesus bukan hanya manusia biasa, dia adalah Tuhan yang menjelma, yang wafat untuk menyelamatkan kita semua dari dosa. Ia mengangkat tangannya tinggi, seakan menunjuk ke langit, memperkuat setiap kalimat yang diucapkannya. Namun di sudut lain panggung, pemuda muslim itu duduk dengan tenang, memegang buku kecil di tangannya, kitab suci yang menjadi rujukan keyakinannya. Tatapannya tidak pernah lepas dari pendeta, penuh dengan ketenangan dan fokus. Tidak ada kegelisahan, hanya kesiapan untuk menyampaikan kebenaran yang diyakininya
Dengan kepala dingin dan hati yang mantap, moderator yang memberi tanda waktu. Saat pemuda muslim itu berbicara, suaranya lembut namun tegas saat ia memulai. Dalam Islam kami percaya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang tidak pernah mati, tidak berawal dan tidak akan pernah berakhir. Yesus atau Isa Al-Masih adalah nabi yang kami sangat muliakan, namun dia bukan Tuhan. Dan yang lebih penting, menurut keyakinan kami, Isa tidak pernah disalib atau mati seperti yang diyakini dalam Kristen. Dia diangkat ke surga oleh Allah. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat ruangan bergemuruh dengan bisik-bisik. Beberapa orang tampaknya tercengang, sementara yang lainnya terlihat semakin penasaran. Perbedaan pandangan ini bukan hanya tentang teologi, tapi juga tentang pemahaman hidup dan kematian. Ketegangan mulai terasa. Para pendukung masing-masing kini mulai saling pandang, sesekali bersenandung atau berbisik pelan. Tapi di antara mereka, si pemuda muslim tetap duduk dengan tenang, seolah memegang kendali penuh atas suasana. Malam itu, aula besar itu bukan hanya tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai agama dan budaya. Ia menjadi medan pertempuran ide, sebuah panggung di mana keyakinan dipuji dan pikiran dilatih. Sebuah malam di mana api, semangat, dan ketenangan bertemu, membentuk sebuah kisah yang akan terus dikenang dan dibicarakan. Dan semua itu baru saja dimulai. Ketika moderator selesai mengumumkan tema besar malam itu, suasana aula berubah menjadi lebih intens. Hening yang semuanya meliputi ruangan terasa begitu tegang, seolah-olah setiap orang menahan napas. Semua mata tertuju pada sosok yang kini bersiap untuk memulai dialog yang telah dinanti-nanti. Ratusan pasang mata menantikan bukan hanya jawaban, tetapi keberanian untuk mempertahankan keyakinan masing-masing, bahkan di tengah perbedaan yang begitu mendalam. Pendeta Amerika dengan langkah yang mantap dan dada yang mengembang, penuh percaya diri, mengambil posisi di depan mikrofon. Ia menatap ke arah pemuda muslim yang duduk tenang di sisi panggung itu. Lalu dengan suara lantang yang menggema, ia mulai menyampaikan pembukaan. Kita semua berkumpul di sini bukan untuk berdebat semata. Ini adalah kesempatan untuk menegaskan satu kebenaran yang tidak terbantahkan. Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah anak Allah yang turun ke dunia, mengorbankan nyawanya demi keselamatan umat manusia. Keimananku pada Injil bukan sekedar tradisi, melainkan keyakinan yang sudah kutelusuri dengan sepenuh hati dan jiwa. Sambutan pendeta itu mendapatkan tepuk tangan dari sebagian audiens, terutama dari mereka yang memang sudah memiliki keyakinan serupa. Namun di tengah gegap gempita itu, pemuda muslim tetap tenang. Tidak ada ekspresi gugup, tidak ada tanda-tanda tekanan. Sebaliknya, ia memandang dengan mata yang penuh dengan ketegasan dan kesiapan. Setelah pendeta selesai berbicara, giliran pemuda muslim berdiri. Ia mengangkat tangan sejenak sebagai tanda bahwa ia akan mulai berbicara. Dengan suara yang lembut tapi penuh keyakinan, ia memulai. Saya datang bukan untuk merendahkan keyakinan siapapun, tapi untuk menyampaikan pandangan kami berdasarkan wahyu dan akal sehat. Dalam Islam, kami sangat menghormati Yesus. Beliau adalah seorang nabi agung, seorang utusan Allah yang membawa mukjizat dan petunjuk bagi umat manusia. Namun, beliau bukanlah Tuhan, bukan anak Tuhan, dan tentu saja tidak mati sebagaimana yang diyakini sebagian orang. Kata-kata itu menimbulkan reaksi beragam dari audiens. Ada yang mengangguk setuju, ada yang tampak heran, dan ada pula yang mulai berbisik dengan nada skeptis. Beberapa di antara mereka merasakan getaran ketegangan yang semakin menguat. Ini bukan sekedar perbedaan pendapat, ini adalah perbedaan dalam landasan keimanan yang fundamental. Kemudian, pendeta itu melontarkan tantangan yang membuat suasana menjadi semakin panas. Saya ingin tahu, apakah kamu bisa membuktikan bahwa imanmu lebih kuat daripada Injil? Bukti nyata yang menunjukkan bahwa pandanganmu itu benar. Tantangan itu seperti dilemparkan ke tengah arena yang berapi-api. Semua mata menunggu jawaban. Sementara suara desah dan bisik-bisik mulai terdengar, pemuda muslim menatap pendeta dengan penuh ketenangan, lalu menjawab dengan tenang, namun penuh dengan makna. Saya tidak perlu membuktikan iman saya lebih kuat, karena iman bukan soal kekuatan atau kebisingan argumen. Iman adalah keteguhan hati dan kejelasan pikiran. Namun, saya punya satu pertanyaan yang ingin saya ajukan, yang saya yakin akan mengguncang keyakinan yang kamu bawa. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dia bisa mati? Dan jika dia memang mati, siapa yang mencabut nyawanya? Pertanyaan itu seperti petir di siang bolong. Seketika seluruh ruangan sunyi, terdiam. Bahkan suara napas pun terasa mengganggu keheningan itu. Pendeta Amerika yang selama ini berapi-api kini terlihat terdiam sesaat. Matanya melebar, tubuhnya sedikit mundur, seolah kata-kata itu memang memukul keras ke jantung keyakinannya.
Beberapa saat berlalu dan keheningan yang sangat panjang. Audiens pun tidak mampu berkata-kata. Pertanyaan sederhana itu yang dalam kesederhanaannya menyimpan kompleksitas yang luar biasa, membuat setiap orang terhenyak. Ini adalah titik di mana keyakinan diuji dengan logika dan makna yang dalam. Pendeta mencoba untuk mengumpulkan dirinya. Ia menghela napas panjang, lalu mulai merespon. Ini adalah misteri iman yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh akal manusia. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Kematiannya adalah pengorbanan yang agung yang melampaui logika duniawi. Namun pemuda Muslim tidak membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Ia melanjutkan dengan suara yang masih tenang tapi tegas. Kalau memang kematian Yesus adalah misteri, bukankah seharusnya agama memberikan jawaban yang menenangkan hati dan meneguhkan akal, bukan menimbulkan kebingungan dan kontradiksi? Kata-kata itu menimbulkan desah dan bisik dari banyak orang. Debat yang semulanya hanya akan menjadi pertukaran argumen kini berubah menjadi pertempuran intelektual yang menggugah seluruh indera dan hati. Pertanyaan pemuda Muslim itu menggugah tidak hanya pikiran, tetapi juga perasaan, membuat banyak orang di ruangan itu mulai merasakan kegelisahan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Moderator mencoba untuk mengambil kendali, mengingatkan agar diskusi tetap berjalan dengan tertib. Namun suasana sudah berubah. Pertanyaan tentang kematian Yesus dan siapa yang mencabut nyawanya menjadi magnet yang menarik perhatian semua orang. Malam itu bukan sekedar debat biasa. Ia adalah perjalanan penuh emosi dan pemikiran. Sebuah momen di mana keyakinan diuji, logika dipertanyakan, dan hati digugah. Semua orang di aula itu tahu, apapun jawabannya yang akan datang selanjutnya, mereka telah menyaksikan sesuatu yang berbeda. Sebuah debat yang tidak akan mudah terlupakan. Setelah pertanyaan tajam yang diajukan oleh pemuda Muslim itu menggema di aula, seketika seluruh ruangan berubah menjadi sunyi. Sunyi yang bukan hanya karena heningnya suara, tapi juga keheningan yang syarat makna. Keheningan yang memecah kekuatan dan membekukan waktu sejenak. Semua orang, tanpa terkecuali, terhenti sejenak untuk mencerna kalimat sederhana namun luar biasa berat. Kamera yang merekam acara itu juga menyorot wajah pendeta Amerika. Wajahnya berubah, dari yang penuh semangat menjadi terpana. Ada kilatan kebingungan yang samar, sebuah tanda bahwa pertanyaan itu bukan sekedar tantangan biasa. Itu adalah pukulan yang menembus langsung ke jantung keyakinannya. Tubuhnya sedikit mundur, seolah mencari ruangan. Tapi ruang itu terasa sempit di tengah kerumunan mata yang penuh harap. Di sekelilingnya, para hadirin memegang napas. Sebagian menatap ke arah pendeta dengan mata yang memburu jawaban. Sebagian lagi saling bertukar pandang, penuh dengan tanda tanya. Ada keraguan yang mulai menyusup. Waktu masih samar. Bagi sebagian orang, pertanyaan itu membuka celah bagi dinding kepercayaan yang selama ini kokoh. Bagi yang lainnya itu adalah batu ujian yang harus segera dijawab agar ketegangan tidak semakin memuncak. Pemuda Muslim itu tetap tenang, duduk di kursinya. Wajahnya menunjukkan keteguhan, seolah ia menyadari dampak dari kata-katanya. Tidak ada senyum kemenangan, tidak ada ekspresi sombong. Ia hanya menunggu, memberikan ruang bagi pendeta untuk merespon. Ketegangan yang mengalir di udara membuat suasana semakin terasa berat, seperti detik-detik di ujung jurang, di mana setiap gerakan kecil akan menentukan arah langkah selanjutnya. Pendeta akhirnya mengumpulkan keberanian. Ia menghela napas panjang, seolah mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa dalam dirinya. Suaranya terdengar sedikit gemetar saat ia mencoba untuk berbicara, mencoba mengembalikan kendali atas debat yang mulai bergeser ini. Ini adalah misteri iman yang tidak bisa sepenuhnya dijelaskan dengan logika manusia. Yesus Kristus mati di kayu salib. Itu adalah pengorbanan terbesar untuk menebus dosa manusia. Kematiannya bukan tanda kelemahan, melainkan puncak dari keagungan dan kasih-Nya kepada umat manusia. Dia adalah Tuhan yang rela turun dan merasakan penderitaan, bahkan kematian, demi keselamatan kita semua. Meskipun kata-katanya penuh dengan semangat, ada beberapa hadirin yang masih tampak ragu. Mereka mendengar istilah misteri iman berulang kali, tapi dalam hati mereka ada pertanyaan yang belum terjawab. Apakah iman memang harus diterima tanpa pertanyaan? Atau seharusnya ada penjelasan yang masuk akal, yang tidak meninggalkan rasa kebingungan? Pemuda Muslim mengambil kesempatan itu untuk melanjutkan penjelasannya. Suaranya tetap lembut, namun kalimat-kalimatnya penuh dengan logika dan terstruktur rapi. Agama seharusnya menjadi sumber ketenangan hati dan kejelasan pikiran, bukan menyebabkan kebingungan atau kontradiksi. Jika kita percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa, Dia tidak akan pernah mati.
Kematian adalah sesuatu yang terbatas pada makhluk hidup, bukan kepada yang maha hidup dan maha kekal, ujarnya. Ia kemudian mengangkat kitab kecil yang ada di tangannya, lambat laun mengukir makna dalam setiap kata yang diucapkannya. Dalam Islam, Allah adalah satu-satunya yang hidup, yang tidak pernah berawal dan tidak pernah berakhir. Dia adalah sumber segala kehidupan. Jadi jika Yesus itu benar-benar Tuhan, bagaimana mungkin dia bisa mati? Pertanyaan ini bukan untuk menentang, tapi untuk memahami logika yang lebih dalam keimanan. Debat yang semulanya terlihat seperti pertukaran pendapat sederhana kini berubah menjadi dialog yang menembus lapisan-lapisan pemikiran. Audiens yang awalnya hanya menunggu jawaban, kini mulai terdorong untuk merenung lebih dalam. Apa sebenarnya makna kematian bagi Tuhan? Apakah kematian Yesus menjadi sebuah misteri yang tidak bisa dipahami? Atau sebuah kontradiksi yang harus dijelaskan? Pendeta mencoba lagi, kali ini dengan nada yang lebih penuh keyakinan. Kita harus mengerti bahwa pengorbanan Yesus adalah sesuatu yang agung. Kematiannya bukan sekedar kematian biasa. Itu adalah sebuah tindakan cinta dan keselamatan yang mengangkat manusia dari dosa. Itu adalah misteri yang hanya bisa diterima oleh iman, bukan logika. Namun pemuda muslim itu tidak berhenti. Ia berkata, misteri itu tidak boleh membuat kita bingung. Sebaliknya, agama dan iman harus memberikan jawaban yang masuk akal, yang menenangkan hati, yang memperkuat akal sehat kita. Jika sesuatu bertentangan dengan logika dan akal sehat, maka perlu kita renungkan kembali. Suasana kembali intens. Kedua tokoh utama itu saling bertukar pandang, masing-masing membawa berat keyakinannya. Penonton terdiam, menyimak setiap kata yang diucapkan, seolah-olah tidak ingin melewatkan satu detik pun dari dialog yang syarat makna itu. Di luar panggung, bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa orang mulai bertanya-tanya dalam hati mereka sendiri. Ada yang merasakan kegelisahan baru, ada pula yang mulai mempertanyakan pandangan yang selama ini mereka pegang. Moderator berusaha mengatur ritme debat agar tidak melenceng. Ia mengingatkan bahwa diskusi harus tetap berjalan dengan hormat dan teratur. Namun ketegangan tetap terasa menempel kuat di udara. Momen ini bukan hanya terasa tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang bagaimana sebuah pertanyaan sederhana mampu membuka ruang dialog yang lebih luas dan mendalam. Malam itu aula besar menjadi saksi bisu sebuah pertempuran pemikiran yang bukan hanya menguji keberanian tapi juga kedalaman keimanan dan kecerdasan hati. Sebuah momen yang akan terus dikenang oleh semua yang hadir. Setelah perdebatan semakin memanas dan ketegangan mulai terasa begitu berat, pemuda muslim itu akhirnya mengambil kesempatan untuk lebih jelas memaparkan pandangan dari perspektif Islam mengenai sosok Isa Al-Masih yang dalam tradisi Islam sangat dihormati dan dimuliakan, meskipun berbeda dalam pengertian dan peran dibandingkan keyakinan Kristen. Ia memulai dengan suara yang tenang, penuh rasa hormat namun dengan keyakinan yang kuat. Dalam Islam, Isa Al-Masih adalah salah satu nabi besar yang dikirim oleh Allah untuk membimbing umat manusia. Beliau dilahirkan dengan mukjizat, tanpa ayah, sebagai tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Namun penting untuk diingat bahwa beliau bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, dan tidak memiliki sifat ketuhanan. Beliau adalah hamba Allah yang mulia dan utusannya. Para pendengar mendengarkan dengan seksama. Banyak dari mereka yang sebelumnya hanya memahami Isa Al-Masih dari sudut pandang Kristen, kini mendapatkan gambaran yang berbeda, namun tetap penuh dengan penghormatan. Pemuda itu kemudian melanjutkan, dalam Al-Quran disebutkan bahwa Isa tidak pernah mati di kayu salib. Allah melindungi beliau dengan mengangkatnya ke hadiratnya sebelum kematiannya, yang sebenarnya terjadi. Ini menegaskan bahwa kematian yang diyakini dalam Injil tidak terjadi sebagaimana yang dipercayai oleh sebagian umat Kristen. Perkataan itu seolah membuka jendela baru dalam pemahaman audiens. Beberapa orang tampak terkejut, ada pula yang mengangguk perlahan, mencoba mencerna kebenaran yang berbeda dari yang selama ini mereka yakini. Ia pun menjelaskan lebih lanjut tentang konsep tauhid dalam Islam yang merupakan inti dari keimanan. Allah itu Esa, satu-satunya yang hidup dan maha kekal. Allah tidak dilahirkan, tidak berawal, dan tidak berakhir. Dia adalah sumber dari segala kehidupan. Oleh karena itu mustahil baginya untuk mati. Konsep kematian bagi Tuhan adalah sebuah kontradiksi yang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Ketegasan kata-kata itu memberikan titik terang yang kuat. Pemuda muslim mengajukan argumen yang didasarkan pada logika sederhana namun sangat mendalam, mengajak semua orang untuk melihat konsep ketuhanan dari perspektif yang konsisten dan masuk akal. Para pendengar kini mulai merasakan betapa jelasnya konsep yang disampaikan. Ia bukan hanya menolak gagasan bahwa Tuhan itu bisa mati,
tapi juga menawarkan sebuah kerangka pemahaman yang utuh dan teratur, yang menjawab banyak keraguan yang muncul selama perdebatan. Pemuda Muslim itu juga menyinggung tentang pentingnya menjaga kemurnian akidah agar tidak terjadi. Di tengah paparan itu, pendeta Amerika terlihat mulai gelisah. Ia tampak sibuk mencari kata-kata untuk menangkis argumen yang disampaikan. Namun ketenangan dan logika pemuda Muslim tampaknya membuatnya kesulitan. Sementara itu di antara hadirin, suasana mulai berubah. Perdebatan yang tadinya penuh emosi kini mengalir ke suasana yang lebih tenang dan reflektif. Orang-orang mulai lebih fokus pada isi dan makna, bukan hanya pada pertikaian dan pendapat semata. Pemuda Muslim kemudian menutup penjelasannya dengan kalimat yang penuh dengan harapan. Kita semua, apapun agama dan kepercayaan kita, sebaiknya berdialog dengan hati terbuka dan pikiran yang jernih. Dengan cara itulah kita bisa saling memahami, menghormati, dan mencari kebenaran yang hakiki. Moderator yang sejak awal mengatur jalannya diskusi pun mengangguk, mengapresiasi kesungguhan kedua pembicara. Ia menyadari debat ini bukan sekedar adu argumen, tapi sebuah perjalanan mencari makna yang lebih dalam tentang keyakinan manusia. Di luar panggung banyak orang mulai berdiskusi hangat, membicarakan argumen-argumen yang baru saja mereka dengar. Mereka berbicara tentang perbedaan dan persamaan, tentang keimanan dan logika, dan yang terpenting tentang bagaimana menjaga rasa hormat di tengah perbedaan. Malam itu debat yang paling awal dipenuhi emosi berubah menjadi momen refleksi yang membawa setiap orang untuk lebih mendalami dan memahami makna ketuhanan, kematian, dan iman dari sudut pandang yang berbeda. Semuanya tahu perdebatan ini akan terus berlanjut dalam pikiran dan hati mereka, membentuk cara pandang yang lebih luas dan lebih bijaksana tentang kepercayaan dan keberanian. Setelah pemaparan perspektif Islam tentang Isa Al-Masih yang tenang dan penuh keyakinan, suasana dalam aula yang awalnya agak tenang kini mulai berubah. Pendeta Amerika yang selama ini tampil dengan penuh semangat dan percaya diri kini mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Wajahnya yang cerah kini memerah, matanya berkaca-kaca dan suaranya naik turun, tanda emosi yang semakin sulit untuk dikendalikan. Apa yang kamu katakan itu sangat menyesatkan. Bagaimana bisa kamu menolak pengorbanan Yesus? Bagaimana kamu bisa menyangkal keselamatan yang datang darinya? Serunya dengan nada tinggi. Ucapan itu menggema keras di ruangan, membuat beberapa orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa debat yang sudah berlangsung cukup lama ini akan berubah menjadi benturan emosi yang begitu kuat. Pendeta itu tampak seperti seorang pejuang yang mempertahankan benteng terakhir keyakinannya. Namun pemuda Muslim itu tetap tenang. Tidak ada balasan yang terburu-buru atau kata-kata kasar yang keluar dari mulutnya. Ia hanya menatap pendeta dengan mata yang teduh dan penuh dengan kesabaran. Kebenaran bukan diukur dari suara yang paling keras atau emosi yang paling kuat. Kebenaran berdiri pada keteguhan logika dan kejelasan wahyu. Kita harus mampu berdakwah dengan akal sehat dan akal yang luhur, bukan dengan kemarahan atau tekanan. Kalimat itu seperti angin sejuk yang mencoba untuk meredakan panasnya perdebatan. Namun tidak semua orang mampu merasakan kedamaian itu. Beberapa pendukung pendeta mulai berbisik dan saling memandang, sementara yang lainnya tampak mulai merenung, mencoba memahami makna yang jauh lebih dalam dari dialog itu. Tetapi emosi yang sudah memuncak tidak mudah untuk diredakan. Pendeta itu masih terlihat gelisah, tangannya terkepal dan napasnya pendek. Ia berusaha mengendalikan dirinya, tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya semakin tajam. Kamu tidak tahu apa yang kamu katakan. Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Itu adalah kebenaran yang tidak bisa ditawar. Pemuda Muslim menatap dengan penuh kasih sayang dan berkata, saya menghormati Anda, namun saya percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan penjelasan yang masuk akal dan tidak bertentangan dengan logika. Kematian Tuhan adalah sebuah kontradiksi yang harus kita renungkan bersama. Debat semakin panas, namun di balik ketegangan itu, ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi. Kedua tokoh ini bukan hanya memperjuangkan pandangan mereka, tapi juga sedang berjuang dengan pergumulan batin yang mendalam. Mereka tahu bahwa keyakinan ini bukan hanya sekedar teori, melainkan inti dari hidup mereka yang menentukan tujuan dan makna. Sementara itu para hadirin mulai terpecah. Sebagian masih dengan teguh mendukung pendeta, sementara sebagian lainnya mulai membuka hati dan pikiran mereka untuk perspektif yang berbeda. Ada yang mulai bertanya-tanya dalam hati, apa sebenarnya yang membuat kematian Yesus begitu penting? Dan bagaimana kita bisa memahami itu dengan akal sehat. Malam itu debat yang penuh emosi akhirnya berakhir dengan suasana yang lebih tenang, tapi penuh dengan pertanyaan dan perenungan. Setiap orang yang hadir membawa pulang bukan hanya kata-kata, tetapi juga pergulatan batin yang akan terus mereka renungkan.
Dalam era digital, video debat ini dengan cepat menyebar luas di berbagai platform media sosial. Video itu menjadi viral. Jutaan orang di seluruh dunia menonton dan berkomentar. Diskusi tentang teologi Kristus menjadi perbincangan hangat yang tidak hanya di kalangan umat Kristen dan Muslim, tapi juga mereka yang mencari kebenaran dengan pikiran terbuka. Perdebatan ini mengingatkan banyak orang bahwa dalam dialog antar agama, emosi dan juga logika harus berjalan beriringan. Tanpa kesabaran dan akhlak mulia, perdebatan bisa berubah menjadi perpecahan. Namun dengan keduanya, perbedaan bisa menjadi jembatan untuk saling memahami dan menghormati. Di balik layar, pemuda Muslim itu menjadi teladan bagaimana berdakwah dengan penuh kesabaran dan kecerdasan, menjaga agar dialog tetap berjalan dengan damai dan bermartabat. Setelah ketegangan yang begitu intens dan perdebatan yang memuncak dengan emosi yang menggelegak, suasana mulai melunak. Debat yang berlangsung hampir 40 menit itu menyisakan banyak pelajaran yang dalam, bukan hanya bagi para peserta, tapi juga untuk seluruh hadirin yang menyaksikan. Dan kemudian bagi jutaan orang yang menonton video dengan cepat menjadi viral di berbagai platform media sosial. Salah satu hikmah yang paling mencolok dari perdebatan ini adalah betapa pentingnya kesabaran dalam berdakwah dan berdialog tentang keyakinan. Pemuda Muslim yang selama acara tetap tenang, sabar, dan penuh kendali menjadi contoh nyata bahwa keberhasilan sebuah dialog tidak diukur dari suara keras atau dominasi emosi, tapi dari keteguhan logika dan akhlak yang luhur. Setelah acara berakhir, banyak hadirin yang berbicara dengan penuh kekaguman tentang sikap pemuda tersebut. Mereka menyebutnya bukan hanya sebagai seorang pembicara yang cerdas, tapi juga sebagai teladan, seorang pendakwah yang mengedepankan hikmah dan akal sehat dalam menyampaikan pesan dan agama. Dalam Islam, berdakwah memang bukan sekedar menyampaikan ajaran, tapi juga sebuah seni komunikasi yang harus dilandasi oleh kesabaran, kelembutan, dan kebijaksanaan. Pemuda Muslim itu dengan ketenangannya membuktikan bahwa dakwah yang efektif adalah dakwah yang mampu merangkul dan membuka pintu pemahaman, bukan yang justru menimbulkan perpecahan dan kebingungan. Tidak hanya itu, debat ini juga menunjukkan bahwa logika sederhana dan akal sehat adalah senjata ampuh dalam berdialog antar agama. Ketika seseorang mampu menyampaikan argumen dengan jelas dan masuk akal, maka dialog yang tadinya penuh dengan kegesekan bisa berubah menjadi pertemuan pemikiran yang membangun. Para hadirin menyadari bahwa agama bukan ladang untuk bertarung dengan emosi, tetapi medan untuk mencari kebenaran dan kedamaian. Dalam perdebatan keyakinan, terdapat ruang untuk saling menghormati dan memahami. Sikap ini sangat penting mengingat dunia saat ini penuh dengan konflik dan perpecahan yang seringkali berakar dari ketidakmampuan untuk berdialog dengan baik. Debat ini menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa musuh utama dalam berdialog bukanlah perbedaan pendapat, melainkan kemarahan dan ketidaksabaran. Setelah debat tersebut viral, banyak tokoh agama dan intelektual dari berbagai latar belakang berkomentar positif. Mereka mengapresiasi cara pemuda Muslim itu membawa diskusi dengan penuh kendali dan kesopanan. Komentar-komentar ini semakin menguatkan pesan bahwa kesabaran dan logika adalah kunci keberhasilan berdakwah dan berdialog antar agama. Dalam forum-forum diskusi yang muncul di media sosial, orang-orang mulai membicarakan pentingnya sikap rendah hati dan terbuka dalam menghadapi perbedaan. Dialog yang sehat, mereka sepakat, adalah dialog yang didasarkan pada penghormatan dan keinginan untuk saling belajar, bukan saling menjatuhkan. Momen itu menjadi titik awal perubahan cara pandang bagi sebagian orang yang sebelumnya mungkin terlalu emosional dalam menghadapi perbedaan agama. Mereka mulai belajar untuk mendengarkan dengan hati yang terbuka dan berbicara dengan akal yang jernih. Bagi pemuda Muslim itu sendiri, debat ini bukanlah tentang memenangkan sebuah perdebatan, melainkan tentang penyampaian kebenaran dengan cara yang terhormat dan penuh dengan kasih. Ia menegaskan bahwa dakwah sejati harus selalu mengedepankan akhlak mulia, kesabaran, dan kecerdasan. Kisah debat ini ternyata sudah menginspirasi banyak orang untuk memperbaiki cara mereka berdialog dan berdakwah. Mereka belajar bahwa dalam setiap perbedaan ada kesempatan untuk tumbuh dan belajar bersama. Lebih dari sekedar sebuah perdebatan, malam itu adalah pelajaran hidup yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebijaksanaan yang agung. Bahwa dalam keragaman keyakinan, yang paling penting adalah menjaga hubungan baik, saling menghormati, dan selalu berusaha memahami satu sama lain. Debat viral ini dengan segala dramanya akhirnya memberikan pesan damai dan harapan, bahwa meskipun berbeda, manusia bisa duduk bersama, berdialog dengan rasa hormat, dengan membangun jembatan pemahaman yang kokoh. Dan itu adalah sebuah pelajaran berharga yang akan terus dikenang oleh mereka yang menyaksikannya.
Setelah melalui perdebatan yang sengit dan diskusi panjang tentang siapa Yesus Kristus sesungguhnya, para hadirin mulai merenung lebih jauh tentang akar keyakinan yang membentuk pandangan mereka masing-masing. Disinilah titik penting muncul, bagaimana kitab suci dan ajaran agama membawa pengikutnya kepada pemahaman tentang ketuhanan kemanusiaan serta kematian Yesus. Pemuda Muslim dan pendeta Amerika meskipun berbeda pendapat sama-sama menegaskan pentingnya sumber wahyu sebagai dasar keyakinan. Namun mereka menyadari bahwa tafsir dan pemahaman terhadap teks suci bisa sangat bervariasi dan kadang menimbulkan kebingungan atau pertentangan. Pemuda Muslim mengutip Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam yang menyatakan dengan tegas keesaan Tuhan, sekaligus memperlihatkan sikap hormat yang besar terhadap Isa Al-Masih sebagai nabi yang diagungkan, bukan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Pendeta Amerika pun menegaskan bahwa Injil dan kitab-kitab Perjanjian Baru adalah fondasi iman Kristen. Namun ia mengakui bahwa ada misteri dalam doktrin ketuhanan Yesus yang memang sulit dijelaskan dengan logika manusia biasa, namun diterima sebagai bagian dari iman. Diskusi ini membuka ruang refleksi mendalam bagi banyak orang. Mereka bertanya-tanya bagaimana cara terbaik untuk memahami teks-teks suci yang terkadang tampak kontradiktif atau sulit dimengerti. Seorang penonton muda berkata, "Saya ingin tahu bagaimana saya bisa mempercayai sesuatu yang terkadang bertentangan dengan logika dan pengalaman sehari-hari." Disinilah muncul tantangan besar dalam memahami agama, bagaimana menyeimbangkan antara iman dan kadang melampaui akal, dan kebutuhan manusia akan penjelasan yang masuk akal. Pemuda Muslim menekankan pentingnya memahami konteks wahyu, sebab kata-kata kitab suci seringkali perlu ditafsirkan dalam konteks sejarah, budaya, dan bahasa saat wahyu itu diturunkan. Ia berkata, seringkali kesalahpahaman muncul karena kita membaca teks suci tanpa memahami latar belakangnya. Jika kita membuka diri untuk belajar dan berdiskusi dengan sikap rendah hati, kita bisa menemukan makna yang lebih mendalam dan damai. Pendeta pun mengakui bahwa dalam kekristenan juga terdapat beragam interpretasi yang membuat umatnya terus mencari pengertian lebih dalam tentang iman mereka. Ia kemudian menambahkan, dalam perjalanan iman, kita diajak untuk terus bertanya, mencari, dan memperdalam hubungan dengan Tuhan. Tidak apa-apa jika ada pertanyaan yang belum terjawab secara logis, karena iman juga tentang mempercayai sesuatu yang tidak selalu bisa dilihat atau dijelaskan. Percakapan ini mengundang para hadirin untuk merenung lebih dalam tentang hubungan antara kitab suci, iman, dan realitas hidup sehari-hari. Mereka mulai menyadari bahwa keyakinan bukan hanya sebuah dogma yang kaku, tetapi sebuah perjalanan yang melibatkan hati, pikiran, dan pengalaman. Seseorang yang hadir kemudian berkata, agama seharusnya membawa kita pada kedamaian dan kebijaksanaan, bukan kebingungan dan konflik. Saya belajar bahwa kita harus berusaha memahami teks dan ajaran dengan cara yang bijak dan terbuka. Dalam konteks itu, banyak yang merasa bahwa dialog seperti ini adalah kesempatan berharga untuk mengikis kesalahpahaman dan membangun jembatan antara umat beragama yang berbeda. Pemuda Muslim dan pendeta sama-sama setuju bahwa selain kitab suci, pengalaman hidup dan nilai-nilai moral yang diajarkan agama juga penting sebagai pijakan dalam menjalani kehidupan. Mereka sepakat bahwa kasih sayang, kejujuran, dan keadilan adalah nilai universal yang harus dijunjung tinggi. Tidak perlu apapun agama ataupun keyakinan seseorang. Debat malam itu menjadi momen pencerahan bahwa di balik perbedaan doktrin ada kemanusiaan yang sama-sama ingin hidup bermakna dan damai. Dengan memahami akar keyakinan secara mendalam dan terbuka, umat beragama dapat menemukan titik temu yang mempersatukan, bukan memecah belah. Dan pada akhirnya perjalanan memahami Yesus Kristus, kematiannya, dan makna ketuhanan yang menjadi bagian dari perjalanan spiritual yang terus berkembang, menuntun setiap individu pada kebenaran yang lebih personal dan penuh dengan penghayatan. Setelah berdebat penuh emosi dan bertukaran argumen yang intens, malam itu tidak hanya menjadi ajang adu pendapat, melainkan juga titik awal perubahan yang lebih dalam bagi banyak orang yang hadir dan menyaksikan melalui video yang viral. Dialog antara pendeta Amerika dan pemuda Muslim itu bukan hanya soal perbedaan teologi, melainkan tentang bagaimana cara manusia saling berinteraksi dalam menghadapi perbedaan keyakinan yang fundamental. Dialog yang awalnya keras dan penuh dengan ketegangan lambat laun berubah menjadi sebuah proses pembelajaran bersama. Baik pendeta maupun pemuda Muslim yang menyadari bahwa meskipun mereka berdiri pada fondasi iman yang berbeda, ada ruang saling mendengar dan mencoba memahami sudut pandang masing-masing. Pemuda Muslim dengan sikap terangnya yang menjadi ciri khas sepanjang debat memberikan contoh nyata bahwa dialog bukan sekedar bertukar kata, melainkan membuka hati dan pikiran untuk menerima keberagaman,
ketika ia menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit dengan logika yang jelas dan ketenangan yang mengagumkan. Itu menunjukkan kekuatan sebuah dialog yang dibangun atas dasar rasa hormat. Di sisi lain, pendeta Amerika yang semulanya tampak mudah terbakar emosi akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Ia menyadari bahwa kekuatan iman bukan hanya soal mempertahankan posisi dengan keras, tetapi juga tentang kemampuan untuk menerima keberagaman dan belajar dari perbedaan. Setelah debat, keduanya melakukan dialog lebih lanjut di belakang panggung, jauh dari sorotan publik. Dalam suasana yang lebih santai, mereka berbagi pengalaman dan perspektif masing-masing tentang iman dan kehidupan. Pemuda Muslim berbicara tentang pentingnya keesaan Tuhan dalam Islam dan bagaimana hal itu membentuk cara pandang hidupnya. Pendeta pun berbagi cerita tentang pengalamannya selama bertahun-tahun melayani jemaat dan perjuangannya memahami misteri iman. Pertemuan itu menjadi momen yang mengubah pandangan mereka berdua. Mereka menyadari bahwa meskipun keyakinan mereka berbeda, keduanya sama-sama mencari kebenaran dan hidup yang bermakna. Sikap saling menghormati dan keterbukaan juga menjadi jembatan yang menghubungkan dunia mereka. Perubahan sikap ini pun terasa di antara hadirin yang menyaksikan debat tersebut. Banyak dari mereka yang awalnya berbagi antara dukungan kepada pendeta ataupun pemuda Muslim mulai terlihat nilai lebih dari dialog yang penuh rasa hormat dan keingintahuan ini. Mereka belajar bahwa perbedaan bukanlah ancaman, melainkan peluang untuk memperkaya pemahaman dan memperkuat iman masing-masing. Di media sosial, diskusi tentang debat ini meluas ke komunitas yang lebih besar, menimbulkan perbincangan yang hangat dan konstruktif. Banyak orang berbagi pengalaman mereka sendiri tentang bagaimana dialog antar agama telah mengubah pandangan dan meningkatkan rasa toleransi. Salah satu komentar yang viral mengatakan, "Dialog ini mengajarkan saya bahwa perbedaan agama tidak harus memecah belah, tapi bisa menjadi sumber kekuatan dan kebijaksanaan jika kita mampu berdialog dengan hati terbuka." Selain itu, beberapa tokoh agama dan intelektual menggunakan momentum ini untuk mengajak umatnya lebih aktif dalam berdialog dan membangun hubungan antar agama yang harmonis. Mereka menekankan bahwa dalam dunia yang semakin kompleks dan terhubung, kemampuan untuk berdialog dengan empati dan keterbukaan adalah keterampilan penting yang harus dimiliki setiap orang. Bagi pemuda Muslim dan pendeta Amerika, debat ini bukan hanya sekedar episode singkat yang viral, tetapi merupakan awal dari perjalanan panjang mereka dalam memperjuangkan dialog dan toleransi antar agama. Mereka bersama-sama memutuskan untuk terus mengadakan pertemuan dan diskusi demi mempererat hubungan dan memperdalam pemahaman satu sama lain. Malam itu menjadi bukti bahwa bahkan perbedaan yang paling mendasar sekalipun dapat dijembatani melalui dialog yang jujur, sabar, dan penuh hormat. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan kebencian dan prasangka, kisah mereka memberikan harapan bahwa perdamaian dan pemahaman bisa diraih jika kita mau membuka hati dan pikiran. Pesan ini kemudian menjadi inspirasi bagi banyak komunitas lintas agama di seluruh dunia untuk menggelar dialog serupa, menciptakan ruang bagi saling belajar dan menghargai. Mereka percaya bahwa hanya dengan saling memahami, dunia bisa menjadi tempat yang lebih baik dan damai. Dan bagi para penonton, terutama generasi muda, debat ini menanamkan nilai penting bahwa agama adalah sarana untuk menghubungkan, bukan memisahkan. Mereka diajak untuk belajar menghargai perbedaan dengan cara yang penuh kasih dan bijaksana, menjadikan perbedaan sebagai kekayaan bersama. Malam itu, dari sebuah aula yang penuh dengan ratusan orang Amerika hingga ke layar-layar kecil di seluruh dunia, sebuah pesan damai dan harapan bergema kuat bahwa dialog yang terbuka, jujur, dan penuh dengan empati adalah kunci menuju dunia yang lebih harmonis. Debat antara pendeta Amerika dan pemuda Muslim yang berlangsung di sebuah aula besar di Amerika itu membawa kita pada pertanyaan mendasar yang tidak hanya mengguncang ruangan tersebut, tetapi juga menggugah pemikiran jutaan orang yang menontonnya secara daring. Salah satu pertanyaan paling tajam yang mengemuka adalah tentang konsep kematian Yesus Kristus. Kenapa ia bisa mati dan siapa yang mencabut nyawanya? Bagi banyak orang, kematiannya adalah misteri yang sulit untuk dipahami, terutama ketika ia diyakini sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana mungkin Tuhan bisa mengalami kematian? Disinilah letak kontradiksi yang seringkali menjadi bahan perdebatan teologis antara agama Kristen dan Islam. Pendeta dalam debat tersebut menjelaskan bahwa kematian Yesus adalah bagian dari rencana keselamatan yang agung. Ia menyebutkan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah inti dari iman Kristen yang menunjukkan pengorbanan terbesar demi menebus dosa umat manusia. Dalam pandangan Kristen, kematiannya bukanlah kelemahan melainkan kemenangan atas dosa dan kematian itu sendiri.
Namun pemuda muslim menanggapi dengan argumen bahwa jika Tuhan mati, maka hal itu menunjukkan kelemahan dan bertentangan dengan konsep ketuhanan yang maha kuasa dan abadi. Ia menegaskan bahwa dalam Islam, Allah adalah Tuhan yang hidup, tidak pernah mati, tidak berawal dan tidak berakhir. Konsep ini sangat mendasar dalam ajaran tauhid, keesaan Tuhan yang mutlak. Selain itu, ia menjelaskan bahwa Isa Al-Masih dalam Islam adalah nabi yang diberikan mukjizat, termasuk kemampuan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Namun beliau adalah manusia biasa yang tidak mungkin mati seperti Tuhan. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang mengatakan bahwa Isa tidak disalib atau dibunuh, melainkan diangkat oleh Allah ke langit, sehingga kematiannya dipahami berbeda dari pandangan Kristen. Perbedaan inilah yang menimbulkan perdebatan yang sangat tajam dalam diskusi tersebut. Karena menyangkut inti keyakinan masing-masing agama, pendeta menegaskan bahwa kematian Yesus adalah pengorbanan yang membawa harapan dan keselamatan. Sedangkan pemuda muslim menegaskan keesaan Allah yang tidak mungkin mengalami kematian. Pertanyaan tentang siapa yang mencabut nyawa Yesus juga menjadi fokus utama. Dalam perspektif Islam, Allah lah yang mencabut nyawa setiap makhluk, dan tidak ada makhluk lain yang memiliki kuasa atas kematian. Oleh karena itu, kematian Yesus dalam Islam tidak berarti kematian Tuhan, melainkan kematian seorang nabi yang diangkat sebelum ajal menjemput. Pendeta di sisi lain melihat kematian Yesus sebagai peristiwa yang terjadi secara nyata dan penuh dengan makna, sebagai bagian dari rencana keselamatan yang melibatkan manusia dan Tuhan secara bersamaan. Hal ini sering disebut sebagai misteri iman yang tidak mudah dijelaskan secara rasional, tetapi diterima berdasarkan kepercayaan yang mendalam. Diskusi ini menuntut para pendengar untuk merenungkan arti kematian dan perspektif yang lebih luas, bukan hanya sebagai akhir kehidupan fisik, tapi juga sebagai titik penting dalam perjalanan spiritual dan keimanan. Seseorang yang hadir dalam debat mengungkapkan kegelisahannya, bagaimana saya bisa memahami bahwa Tuhan itu mati, padahal saya selalu diajarkan bahwa Tuhan itu abadi dan tidak mungkin mati. Pertanyaan seperti ini adalah refleksi dari kebingungan yang seringkali muncul ketika konsep ketuhanan dan kemanusiaan bertemu dalam satu sosok, seperti dalam teologi Kristen tentang Yesus. Dalam Islam, kematian adalah bagian dari takdir yang ditentukan oleh Allah bagi setiap makhluk. Oleh karena itu, kematian Yesus sebagai nabi pun dianggap sebagai bagian dari kehendak ilahi, tanpa menimbulkan keraguan tentang keagungan Tuhan. Pemahaman ini memberikan ketenangan bagi umat Islam bahwa meskipun nabi mereka juga mengalami kematian, Allah tetaplah satu-satunya Tuhan yang kekal dan maha kuasa. Debat ini membuka wawasan bahwa konsep kematian dalam agama tidak hanya diperkuat pada fakta fisik saja, tetapi juga pada makna spiritual yang terkadang di dalamnya. Bagaimana kematian tersebut dipahami dan dijelaskan, itu sangat menentukan keyakinan dan praktik keagamaan setiap individu. Bagi para pemikir dan akademisi agama, perdebatan ini adalah contoh nyata bagaimana agama-agama besar dunia menawarkan perspektif yang berbeda. Namun semuanya mencoba menjawab pertanyaan eksistensial manusia tentang hidup, mati, dan apa setelahnya. Perbedaan ini harus dilihat sebagai kekayaan intelektual yang mengajak kita untuk terus belajar dan membuka diri terhadap pemahaman yang lebih dalam. Di era informasi yang cepat seperti sekarang, di mana video debat seperti ini bisa menyebar luas dan menjadi viral, masyarakat menjadi lebih terpapar pada berbagai sudut pandang agama. Hal ini menuntun kita semua untuk memiliki sikap yang kritis sekaligus hormat dalam menerima perbedaan. Pada akhirnya, pemahaman tentang kematian Yesus dan siapa yang mencabut nyawanya adalah bagian dari perjalanan spiritual setiap orang jalani dengan cara dan keyakinannya masing-masing. Dan perdebatan yang viral itu lebih dari sekedar adu argumen, menjadi jembatan yang menghubungkan umat dari berbagai latar belakang untuk lebih memahami, menghargai, dan hidup berdampingan dalam keragaman. Dalam perdebatan yang viral itu, sang pendeta Amerika mencoba untuk menjelaskan aspek yang paling sulit dipahami oleh banyak orang, termasuk pemuda muslim yang berdebat dengannya. Kematian Yesus bukan sekedar peristiwa historis yang biasa. Bagi umat Kristen, kematian tersebut memiliki makna teologis yang sangat mendalam dan menjadi dasar keselamatan umat manusia. Menurut ajaran Kristen, Yesus adalah anak Allah yang datang ke dunia dalam berupa manusia untuk menebus dosa seluruh manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Pendeta menjelaskan bahwa dalam doktrin Kristen, Yesus memiliki dua kodrat, yaitu kodrat ilahi dan kodrat manusiawi yang bersatu dalam pribadinya. Kodrat manusiawi memungkinkan Yesus mengalami penderitaan dan kematian secara fisik, sedangkan kodrat ilahi tetap tidak berubah dan kekal. Itulah sebabnya meskipun Yesus mati secara jasmani, secara ilahi dia tetap hidup dan tidak dapat dimusnahkan. Misteri seperti ini seringkali sulit diterima oleh akal manusia yang terbatas,
Karena secara logika kematian adalah akhir dari kehidupan. Namun dalam teologi Kristen, kematian Yesus bukanlah akhir, melainkan pintu gerbang menuju kehidupan baru dan pengampunan bagi manusia. Pendeta itu juga menegaskan bahwa Yesus sendiri pernah berkata, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku sebagai tebusan bagi banyak orang." Ungkapan ini mempertegas makna pengorbanan Yesus dalam merangkai kasih dan keselamatan. Namun pemuda Muslim tetap skeptis dan menanyakan siapa yang sebenarnya mencabut nyawa Yesus jika dia adalah Tuhan. Menurutnya, ini adalah kontradiksi yang sulit untuk diterima akal sehat. Pendeta menjawab bahwa kematian Yesus itu terjadi sebagai bagian dari rencana ilahi yang lebih besar. Dalam pengertian ini, meskipun Yesus mengalami kematian secara manusiawi, Allah sebagai Bapa tetap berkuasa atas semua kejadian tersebut. Dalam teologi Kristen, kematian Yesus juga dipahami sebagai bentuk penebusan dosa umat manusia, yang mengembalikan hubungan yang rusak antara manusia dan Allah. Kematian dan kebangkitan Yesus membuka jalan bagi manusia untuk mendapatkan hidup yang kekal. Selain itu, pengorbanan Yesus juga menjadi simbol kasih Allah yang tidak terbatas. Dengan menyerahkan anaknya untuk mati di kayu salib, Allah menunjukkan betapa besar cintanya kepada manusia. Pendeta juga menjelaskan bahwa meskipun secara fisik Yesus mengalami kematian, secara spiritual dia tetap ada di hidup di sisi Allah. Hal ini mencerminkan dualitas yang unik dalam pribadi Yesus secara Tuhan dan manusia. Namun ajaran ini memang mengandung unsur misteri yang tidak mudah diterima oleh semua orang, terutama yang tidak berakar pada iman Kristen. Itulah sebabnya debat dengan pemuda Muslim menjadi sangat menarik dan penuh dengan ketegangan. Perdebatan ini menunjukkan bagaimana konsep ketuhanan dan kemanusiaan dalam sosok Yesus menjadi sumber diskusi yang mendalam dan terkadang kontroversial. Bagi umat Kristen, kematian Yesus bukanlah kelemahan, melainkan kemenangan terbesar yang membuka jalan keselamatan dan hidup kekal. Kebangkitannya menjadi bukti nyata bahwa maut telah dikalahkan dan hidup baru telah dimulai. Di luar aspek teologi, kematian Yesus juga mengandung pesan moral yang kuat tentang pengorbanan, kasih, dan pengampunan yang harus dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Pesan ini mengajak setiap orang untuk hidup dalam kasih dan berusaha mengasihi sesama tanpa memandang perbedaan. Debat yang viral itu menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa di balik perbedaan doktrin, ada nilai-nilai universal yang mengikat umat manusia, seperti cinta, pengorbanan, dan harapan. Dan walaupun perbedaan akan selalu ada, pengertian dan penghormatan terhadap perbedaan tersebut adalah kunci untuk hidup berdampingan dalam damai. Malam yang panjang itu belum selesai. Meskipun debat sudah melewati klimaks emosionalnya, efeknya masih terasa seperti gelombang yang belum benar-benar surut. Di aula yang tadinya penuh dengan ketegangan, kini justru muncul keheningan yang padat. Suasana seperti itu bukanlah keheningan biasa, melainkan keheningan yang menyimpan renungan, pertanyaan, dan bahkan kegelisahan. Salah satu hal yang tidak bisa dilupakan adalah suara pemuda Muslim yang tetap tenang sepanjang debatnya, bahkan ketika diserang secara emosional oleh sang pendeta. Banyak orang menonton video tersebut berulang kali, bukan untuk menyaksikan siapa yang menang, melainkan untuk memahami bagaimana satu pertanyaan yang begitu sederhana namun tajam bisa mengguncang fondasi pemahaman banyak orang. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dia bisa mati? Dan jika ia mati, siapa yang mencabut nyawanya? Pertanyaan ini bukan hanya mengguncang sang pendeta di panggung, tapi juga mengguncang keheningan hati para penonton. Beberapa orang kini mulai mencari jawaban dari sumber kitab suci mereka, sementara yang lain malah merasa terusik karena logika pertanyaan itu tidak bisa disebut begitu saja diabaikan. Seorang mahasiswa teologi Kristen yang hadir di lokasi debat mengaku bahwa malam itu menjadi titik balik dalam perjalanannya memahami konsep ketuhanan. Pemuda Muslim itu memang tidak mengangkat suara. Ia tidak pernah terlihat marah. Ia tidak menggunakan kata-kata kasar atau menyerang pribadi lawannya. Tapi justru karena itulah, setiap katanya menancap lebih dalam. Ia tidak datang untuk mempermalukan siapapun. Ia datang membawa satu hal, yaitu kebenaran yang diyakininya. Dan mungkin dalam sebuah dunia yang semakin riuh dengan opini, argumen, dan kebisingan digital, suara yang tenang justru paling menggema. Salah satu hal yang membuat penampilan pemuda Muslim itu begitu menonjol bukan hanya isi dari argumennya, tapi cara ia menyampaikannya. Ia menunjukkan bahwa kebenaran tidak harus diteriakan. Kebenaran yang kokoh justru akan berdiri tegak walaupun disampaikan dengan suara lembut. Ia tidak goyah oleh serangan emosi lawan dan tidak terprovokasi oleh sorakan dari penonton yang terbagi dua kubu. Beberapa hari setelah video tersebut viral,
sejumlah tokoh agama dari berbagai negara turut mengomentari perdebatan tersebut. Banyak yang memuji keberanian pemuda itu dalam menyampaikan pandangan Islam tentang Isa Al-Masih secara tegas, tapi tetap santun. Mereka menyebut bahwa sikapnya adalah representasi nyata dari prinsip dakwah dalam Islam, mengajak dengan hikmah, mau'izah hasanah, dan dialog yang terbaik. Sebagian bahkan menyebut bahwa ia tidak sedang berdebat untuk menang, melainkan berdialog untuk menyampaikan cahaya. Bahkan sebagian umat Kristen pun mengakui bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam forum tersebut bukanlah bentuk provokasi, melainkan refleksi yang sah dan layak dijawab. Seorang pastor dari Jerman dalam sebuah tulisan di blog pribadinya menulis, pemuda muslim itu tidak hanya mempertanyakan doktrin, tapi juga memaksa kita untuk kembali merenung apa arti iman bagi kita. Apakah kita beriman karena kita paham atau karena kita diwarisi? Jauh lebih dari itu, malam itu seolah membagi orang-orang ke dalam dua jenis. Mereka yang semakin keras mempertahankan keyakinan tanpa mau mendengarkan, dan mereka yang mulai membuka ruang dalam hatinya untuk bertanya dan mencari. Dan di tengah dua kelompok itu berdirilah sang pemuda muslim, bukan untuk menyeret siapapun ke sisinya, melainkan untuk menunjukkan bahwa iman bisa teguh tanpa perlu beringas. Ia percaya bahwa kebenaran memang tidak butuh paksaan, tidak butuh gertakan, tidak butuh kemarahan. Kebenaran hanya butuh kejujuran hati dan kejernihan akal. Beberapa hari setelah debat itu, dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube independen, pemuda itu berkata, "Saya tidak datang untuk mempermalukan siapapun. Saya hanya ingin mengajak orang berpikir, dan kita tidak perlu menyembunyikan pertanyaan dengan kalimat itu misteri iman. Kalau sesuatu memang membingungkan, bukankah kita punya hak untuk mencari kejelasan? Agama yang hakiki adalah yang menenangkan hati dan menjernihkan akal." Pernyataan itu kembali menjadi sorotan. Banyak yang mengutipnya, membagikannya, dan menjadikannya bahan diskusi di berbagai forum lintas agama. Ternyata malam itu tidak hanya meninggalkan kontroversi, tapi juga jejak inspirasi. Ia menyalakan api kecil di dalam hati orang-orang yang mulai berani mempertanyakan apa yang sebelumnya mereka anggap tidak boleh dipertanyakan. Dan semua itu bermula dari satu suara yang tenang, tapi penuh dengan isi. Suara tidak bergetar karena ketakutan, tapi juga tidak membusungkan dada karena keangkuhan. Suara yang muncul bukan untuk mencemooh, tapi untuk mengajak. Dan suara seperti itu justru seringkali lebih keras dari teriakan. Video debat antara seorang pendeta Amerika dan seorang pemuda muslim muda yang begitu tenang namun tajam telah menyebar melampaui batas-batas geografis. Dalam hitungan jam setelah tayang di kanal Sinar Hikmah, rekaman sepanjang hampir 40 menit itu mendulang jutaan penonton. Platform media sosial seperti YouTube, TikTok, X, hingga Facebook dipenuhi dengan potongan-potongan video, tanggapan, dan reaksi dari berbagai kalangan. Sebuah pertanyaan yang dilontarkan dengan suara lembut, namun menusuk, menjadi titik sentral percakapan global. Pertanyaan itu mengalir seperti air tenang, namun deras, menggiring banyak pikiran pada pusaran yang merenung dan tidak mudah dijawab dengan 1-2 kalimat saja. Yang menarik, viralnya video tersebut bukan karena efek sensasional semata, tapi karena ia membongkar lapisan-lapisan keyakinan yang selama ini jarang disentuh oleh diskusi publik secara jujur dan terbuka. Banyak yang berkata bahwa perdebatan itu membuka mata mereka terhadap cara pandang lain. Meskipun tidak sedikit pula yang merasa terusik dan membalas dengan argumen atau bahkan kemarahan. Di belahan dunia lain, para tokoh lintas agama mulai menanggapi. Di Inggris, sebuah forum diskusi antar agama membahas potongan video tersebut dalam pertemuan mereka. Di Malaysia, beberapa ustadz dan penceramah menjadikannya bahan khutbah dan kajian. Di Nigeria, perdebatan itu bahkan diangkat dalam program televisi nasional bertema Faith and Reason. Sementara itu, di Amerika sendiri, tempat debat berlangsung, para pendukung kedua pihak terbelah. Sebagian umat Kristen konservatif mengecam pemuda muslim sebagai pengacau, penantang doktrin, bahkan penghujat. Tapi sebagian lainnya termasuk kalangan Kristen liberal dan pemikir bebas menyebutnya sebagai sosok yang berani dan justru sangat diperlakukan dalam era keterbukaan seperti sekarang. Tidak sedikit pula yang mulai membaca lebih dalam sumber-sumber Islam. Penjualan terjemahan Al-Quran meningkat tajam di beberapa toko daring. Beberapa artikel tentang pandangan Islam terhadap Isa Al-Masih juga dibagikan ribuan kali. Para mu'alaf di beberapa komunitas mengaku salah satu pemicu keingintahuan mereka terhadap Islam berawal dari video tersebut. Di satu sisi, sang pemuda muslim tidak muncul lagi dalam pernyataan resmi setelah video tersebut viral.
Ia memilih diam, mungkin karena tidak ingin popularitas menguburkan niat awalnya. Berdialog, bukan tampil. Ia bukan tidak mencantumkan akun pribadi apapun. Dan yang diketahui berasal dari salah satu komunitas Islam di Midwest, Amerika Serikat. Di sisi lain, sang pendeta yang sebelumnya dikenal sebagai pembicara berapi-api dalam berbagai forum evangelis mengalami tekanan besar dari publik, baik yang mendukung maupun yang mengkritik. Sebagian menyayangkan cara emosionalnya saat menjawab, bahkan menyebut bahwa kehilangan kendali dalam debat seperti itu menunjukkan lemahnya basis argumentasi. Namun di balik hiruk-pikuk itu muncul satu kesimpulan yang tidak bisa disangkal. Perdebatan itu mengubah narasi. Jika sebelumnya diskusi lintas agama seringkali hanya berjalan dalam ranah formal, penuh basa-basi dan saling menenangkan telinga, kali ini pertemuan itu jujur, tegas, tidak malu bertanya yang sulit, tidak segan mengungkap ketidaksesuaian logika dan keyakinan masing-masing. Dan justru karena itulah, banyak yang merasa bahwa video itu adalah momen penting yang langka, bukan hanya bagi hubungan Islam Kristen, tapi juga bagi cara manusia beragama di era digital ini. Yang paling menonjol adalah kontras emosi. Seorang pemuda muslim yang tenang dan terukur dalam penyampaian pandangannya versus seorang pendeta yang berapi-api. Namun akhirnya, terbata menjawab pertanyaan mendasar. Ketegangan itu sangat manusiawi, namun yang membekas justru adalah sikap. Akal yang jernih lebih menggugah daripada suara yang lantang. Ada yang menyebut bahwa ini adalah bentuk baru dari Ghazwul Fikri atau perang pemikiran, yang tidak lagi membutuhkan senjata tapi cukup dengan kalimat yang logis, data yang sahih, dan akhlak yang tulus. Islam tidak datang untuk memaksa, tapi mengajak dengan hujah yang kuat dan adab yang baik. Dan memang pemuda muslim itu mengajak. Ia tidak menghakimi, tidak menyudutkan. Ia membangun narasi bahwa kebenaran bukan harus dimenangkan melalui emosi, tapi melalui ketenangan dan kejelasan. Beberapa media Islam juga menyebutnya sebagai contoh nyata dari perintah Allah dalam surah An-Nahl ayat ke-95 yang artinya, "Suruhlah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula." Dan dia telah melakukan itu di panggung internasional dengan tanpa banyak bicara soal dirinya sendiri. Malam itu, satu pertanyaan sederhana mengguncang dunia. Lebih dari itu, satu sikap tenang mengubah cara dunia melihat Islam. Setelah hiruk-pikuk viralnya video mereda dari permukaan media sosial, muncul ruang tenang yang membuka jalan bagi perenungan yang lebih dalam. Di balik perdebatan yang penuh dengan emosi, tersembunyi sebuah misi yang tidak terlihat oleh banyak orang. Bukan sekedar mempertahankan argumen teologis, bukan pula sekedar menunjukkan siapa yang lebih fasih, tapi tentang membuktikan dan membangkitkan kesadaran bahwa memang kebenaran jika disampaikan dengan adab dan logika akan menemukan jalannya ke hati. Pemuda muslim yang tampil dalam debat itu bukan sekedar hadir sebagai perwakilan agama, ia mewakili semangat baru dalam dakwah, berani namun bijaksana, keras dalam prinsip namun lembut dalam pendekatan. Ia tahu bahwa perbincangan di tengah masyarakat pluralistik seperti Amerika tidak bisa dilakukan dengan nada marah, tapi juga tidak boleh kehilangan kekuatan argumen. Tidak banyak yang tahu bahwa sebelum tampil di atas panggung debat itu, ia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mendalami pemahaman lintas agama, bukan untuk menyerang, tapi untuk memahami. Ia membaca Injil, menelaah surat-surat Paulus, memahami sejarah Konsili Nisea, bahkan mempelajari sejarah Kristen Ortodoks dan Katolik Roma. Bagi dia, dialog yang baik hanya bisa terjadi jika kedua belah pihak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan, bukan hanya membela keyakinan tanpa memahami keyakinan lawan. Dan ketika ia mendapatkan kesempatan untuk berbicara, ia memilih kata-kata yang sederhana namun dalam. Ia tidak mengutip terlalu banyak dalil pada awalnya, karena ia paham bahwa forum itu bukan ruang ceramah, melainkan ruang logika. Ia membuka pintu dengan satu pertanyaan: jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dia bisa mati? Sebuah pertanyaan yang tidak diajukan untuk menyerang, tapi untuk mengajak berpikir. Dari titik itulah, ia memandu audiens untuk memikirkan konsekuensi logisnya. Jika Tuhan mati, maka siapa yang mencabut nyawanya? Jika Tuhan bisa mati, apakah itu menunjukkan kekuasaan atau kelemahan? Dan jika kematian Yesus adalah bagian dari rencana, siapakah yang menyerang kematian Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan itu telah menembus batas bahasa, budaya, dan teologi. Bahkan orang-orang yang tidak religius ikut terpikat karena ini bukan lagi sekedar perdebatan antar iman, melainkan perdebatan tentang makna Tuhan itu sendiri. Pemuda itu tidak memaksa siapapun untuk setuju dengannya. Ia bahkan tidak menyebut satupun ayat Al-Quran secara eksplisit dalam debat tersebut.
Ia tidak mengangkat kitab suci di atas kepala atau menyebut-nyebut ancaman neraka bagi yang tidak seiman. Ia hanya menantang audiens untuk berpikir, apakah wajar bagi manusia menyembah sosok yang bisa mati? Di titik itulah, sebagian audiens terdiam, bukan karena mereka langsung setuju, tapi karena kata-kata itu menampar kesadaran mereka yang mungkin selama ini menerima ajaran tanpa bertanya. Beberapa bahkan terlihat bertunduk, bukan karena kalah, tapi karena bingung. Dan dari kebingungan itulah banyak yang mulai mencari. Viralnya video membawa dampak yang tidak terbayangkan. Forum-forum diskusi lintas agama kini mulai menyusun ulang pendekatan mereka. Para pendeta yang muda mulai memasukkan aspek logika dalam ceramah-ceramah mereka. Umat muslim di berbagai belahan dunia pun mulai melihat bahwa dakwah di zaman modern bukan hanya tentang menghafal dalil, tapi juga membangun narasi yang logis dan penuh dengan empati. Beberapa tokoh dakwah menyebut perdebatan itu sebagai momentum penting, bukan karena debatnya yang sengit, tapi karena menunjukkan level baru dalam berdakwah. Bukan lagi tentang membuktikan siapa yang benar atas kertas, tapi juga tentang menggetarkan kesadaran manusia lewat kejujuran nalar dan ketulusan penyampaian. Sementara sang pendeta, meskipun sempat terpukul karena serangan ataupun sorotan negatif, pada akhirnya juga menunjukkan sisi kedewasaan. Dalam sebuah wawancara, ia mengatakan, "Saya tidak marah karena anak muda itu. Saya terpancing emosi karena saya tidak siap menjawabnya dengan kepala dingin. Tapi dia benar, agama harus bisa menjawab pertanyaan, dan saya pribadi sedang mencoba mencarinya kembali." Itulah pernyataan yang tidak semua orang bisa keluarkan setelah debat publik yang keras. Namun itu pula yang menunjukkan bahwa debat ini pada akhirnya tidak melahirkan permusuhan, tetapi membuka jalan bagi pencarian yang lebih jujur. Dan mungkin itulah misi terbesar dari semua ini. Bukan untuk membuka orang berpindah keyakinan, bukan untuk membuat satu agama terlihat lebih unggul, tapi untuk menyalakan kembali api pencarian dalam hati manusia yang mungkin selama ini padam karena takut bertanya. Waktu terus berjalan, sejak perdebatan itu mengudara dan menjadi viral di berbagai platform media sosial, namun efeknya tidak kunjung surut. Tidak seperti banyak kontroversi digital yang hanya bertahan beberapa hari sebelum akhirnya tenggelam di lautan konten baru. Video debat antar pemuda muslim dan pendeta Amerika kini justru membentuk gelombang pemikiran yang lebih meluas. Apa yang awalnya dianggap sekedar konten debat agama kini dipandang oleh banyak orang sebagai pelajaran tentang cara menyampaikan kebenaran. Tidak sedikit ustadz, pendeta muda, hingga akademisi lintas agama yang mengutip gaya pemuda muslim itu sebagai teladan dakwah di zaman modern. Ia tidak menggunakan suara keras, tidak menyudutkan lawan debatnya, dan tidak bermain dalam wilayah emosional. Sebaliknya, ia menawarkan sesuatu yang sangat langka, yaitu ketenangan, konsistensi logika, dan akhlak yang mulia.